Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memimpin kehidupan kami dari pagi hari hingga malam hari ini. Bapa yang baik, pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama berkumpul dengan keluarga almarhum calon pendeta Ivan Napitupulu. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberkati kami beserta juga dengan keluarga dan teman-teman teologi 2012 yang pada malam hari ini akan melakukan ibadah mengenang kepergian saudara terkasih kami ini. Kiranya Tuhan yang berkenan memimpin acara ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya saja. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat Tuhan mengalir memimpin setiap kami yang membawa ibadah pada hari ini. Inilah doa kami datang kepadamu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita masuk ke dalam ibadah. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita beribadah bersama-sama dengan keluarga almarhum calon pendeta Ivan Julius Sebastian Napitupulu dalam persekutuan yang mengucap syukur untuk merenungkan perjalanan kehidupan keluarga yang terpelihara dalam kasih Tuhan atas peninggalan almarhum calon pendeta Ivan Napitupulu. Sambil mengingat perkataan pengamsal, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Amsal 10 ayat 7a. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, sumber pertolongan dan penghiburan kita, agar kepada kaum keluarga dan kita sekalian tetap diberikan kekuatan dan keteguhan iman sambil menghayati kasih dan kemurahan Tuhan yang berlaku di sepanjang kehidupan keluarga besar almarhum calon pendeta Ivan Napitupulu. Mari kita mendengarkan pujian Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan
Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tak dapat menyelami pekerjaan Allah yang dilakukan dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3 ayat 11. Sekarang kita akan mendengarkan pujian dari lagu Indah Rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.
kita akan masuk ke dalam tahbisan dan salam. Nanti yang L akan saya bacakan, yang K akan dibacakan oleh Inang ya. Tahbisan dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Bermazmur bagi Tuhan. Nanti akan dilanjutkan juga ya Inang. Ya, siap. Setiamu ya Tuhan tiada bertara, saat suka dan duka silih berganti. Kasih-Mu ya Tuhan tiada berubah, Engkaulah pelindung yang tetap abadi. Setiamu ya Tuhan mengharu hatiku. Di dalam kesesakan sekalipun, aku tetap memuji nama-Mu. Tuhan memberi kelegaan bagi jiwa yang letih lesu. Carilah wajah-Nya dan pujilah nama-Nya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku. Ajaib pada waktu kesesakan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan pujian Setiamu Tuhan dari PKJ 138.
kita akan masuk ke dalam renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh calon pendeta Lawrence Ropan Nadabdab. Kami persilakan kepada Lawrence. Ya, sebelum kita memasuki pembacaan firman Tuhan, bersatu dalam doa. Terpujilah namamu selalu ya Tuhan kami, Yesus Kristus, Bapa Surgawi yang memiliki kehidupan kami seutuhnya. Kami berterima kasih Tuhan, karena atas berkat-Mu Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dengan keluarga daripada sahabat kami terkasih, calon pendeta Ivan Napitupulu yang telah Engkau panggil bersama-sama denganmu di 1 tahun yang lalu, Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang menyertai ibadah kami ini, Tuhan, terutama dalam pembacaan dan juga pewartaan firman-Mu, sehingga firman-Mu yang kudus dapat diterima oleh kami semua yang mendengarkan. Bicara Tuhan, kami telah siap mendengar. Amin. Sebelum masuk dalam pembacaan firman Tuhan, izinkan saya untuk share screen. Ya. Sudah terlihat di layar. Sudah. Ya, sudah terlihat di layar? Sudah, Lawrence. Sudah. Oke. Aman. Ya. Shalom untuk kita semua, saudara-saudara yang terkasih, terutama juga dengan keluarga daripada Ivan Napitupulu. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, terutama dalam ibadah mengenang saudara, sahabat, dan juga anak maupun keluarga kami tercinta, yaitu Ivan Julius Sebastian Napitupulu, diambil dari Roma pasal 14 ayat 7 dan 8. Roma pasal 14 ayat 7 dan 8. Kita tidak perlu repot-repot, saya sudah membuatnya di sini. Kita membaca secara bersama-sama, tapi saya yang mewakili. Roma 14 ayat 7 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sekali lagi, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita diajak untuk merenung dalam ibadah mengenang saudara kita tercinta, terkasih, dan tersayang, yaitu Ivan Julius Sebastian Napitupulu. Kita dipanggil melalui firman Tuhan hari ini, bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Yang jadi pertanyaannya, bagaimanakah hidup sebagai milik Tuhan? Mungkin kita akan bertanya-tanya, apakah hidup saya ini, apakah hidup kami ini, apakah hidup keluarga kami ini betul-betul sudah menjadi orang-orang percaya yang benar-benar menaruh hidupnya sebagai milik Tuhan. Mungkin banyak dari kita yang berpikir hidup untuk Tuhan itu, ya, pelayanan di gereja. Bagi kami, misalkan
yang melayani di gereja, ya berkhotbah, atau mungkin membuat PA, atau PHD kaum bapak, kaum ibu, atau mungkin ada juga jemaat-jemaat yang mengatakan bahwa, atau pemuda ya, oh saya sudah menyatakan hidup saya sebagai milik Tuhan, itu ketika saya ikut PA, pendalaman Alkitab. Bagi saya sudah hidup di dalam, oh saya rajin ke gereja, setiap minggu saya ke gereja, dan saya merasa bahwa hidup saya itu milik Tuhan. Ada juga yang mengatakan, oh hidup saya milik Tuhan, itu ketika saya selalu ikut dalam kor atau paduan suara di setiap minggunya. Tapi kalau kita pikirkan lagi, bisa saja ketika kita mengatakan bahwa, oh saya rajin ke gereja, saya rajin pelayanan, saya rajin PA, saya rajin kur, tetapi ketika selesai dari sana, kita melakukan hal-hal yang sama seperti sebelumnya. Misalkan, ya kita tetap jahat kepada orang lain, kita bahkan mau menjatuhkan orang lain, kita bahkan mau membuat orang lain tersiksa melalui kehidupan kita. Tidak sedikit orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa saya rajin ke gereja, tapi ketika selesai dari gereja mereka berbeda, gitu. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Ahok, Basuki Cahayapurnama, ketika Senin sampai Jumat kita membohongi orang lain. Ketika hari Sabtu Minggu kita membohongi Tuhan. Karena kita ikut ke gereja, ikut pelayanan, tapi kosong. Kita tidak benar-benar membuat diri kita hidup dalam Tuhan. Kita hanya berpikir bahwa ya sudah, saya sudah melakukan pelayanan, saya sudah hidup Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengatakan kepada kita bahwa hakikat hidup milik Tuhan yang sesungguhnya adalah ketika kita mempersembahkan diri kita untuk sesama kita. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa yang memang ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Bagaimana Dia menyerahkan hidupnya untuk kita semua, untuk keselamatan kita semua. Lebih lanjut lagi, di sini saya memberikan 2 pilihan. Mungkin pilihan ini simpel. Ya, kelihatannya simpel. Mana yang akan kita pilih? Pilihan pertama, membantu orang lain tanpa memandang status, jabatan, kepentingan, dan lainnya. Atau yang kedua, membantu orang-orang yang sudah membantu kita, sudah kita kenal sebelumnya, bahkan yang memiliki sesuatu yang bisa kita harapkan dari orang tersebut. Mana yang akan kita pilih? Ini simpel, tapi sangat memiliki arti yang dalam. Ya, ketika kita memilih pilihan kedua, di mana kita membantu orang karena mereka sudah membantu kita, di mana kita membantu orang karena ada yang kita harapkan, itu adalah pilihan yang sudah biasa. Karena sudah dibantu kita membantu orang lain. Wajar. Namanya simbiosis mutualisme. Tapi, yang menjadi pertanyaan, bagaimana ketika orang tersebut tidak kita kenal? Bagaimana ketika orang tersebut belum ada apa-apanya? Dia adalah orang yang susah, dia adalah orang yang kita harapkan karena dia tidak punya jabatan, dia tidak punya kekuatan, bahkan dia tidak punya harta. Bagaimana ketika itu terjadi? Apa yang akan kita lakukan? Kalau kita memilih pilihan kedua, ya sudah pasti kita tidak akan bantu. Untuk apa saya membantu? Toh, saya tidak akan dapat apa-apa. Untuk apa saya membantu mereka? Untuk apa saya menghabiskan waktu saya? Toh dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya harta, dia tidak punya keuntungan bagi saya. Iya, dia tidak punya keuntungan bagi saya. Jadi banyak pasti yang tidak mau melakukan yang pertama. Di mana mau membantu orang lain tanpa memandang status, jabatan, kepentingan, dan lainnya. Kenapa? Karena itu sulit.
Tetapi bagi orang-orang yang merasakan dirinya hidup untuk Tuhan, akan memilih untuk melakukan yang pertama. Ya, orang-orang yang merasakan dirinya hidup untuk Tuhan, akan memilih untuk melakukan yang pertama. Kenapa? Yang paling pertama sekali, alasannya adalah karena semua kebaikan yang dilakukan itu didasarkan oleh karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi dirinya, yaitu memberikan keselamatan. Dia menyadari bahwa hidup saya bisa seperti ini, saya bisa sampai sejauh ini, saya bisa lulus kuliah, saya bisa mendapatkan pekerjaan, saya bisa studi seperti ini, karena memang Tuhan telah terlebih dahulu menyelamatkan saya. Ketika saya mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, saya melihat bahwa saya telah diselamatkan. Saya yang tidak ada apa-apanya ini, Tuhan kasih nyawanya buat kita. Nyawanya buat saya. Akhirnya saya bisa seperti ini. Oleh karena itu, ketika Tuhan saja memberi nyawanya dengan cuma-cuma kepada kita, saya juga tidak boleh untuk perhitungan dalam membantu orang lain. Itulah kenapa kebaikan yang dilakukannya didasarkan oleh karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik, yaitu memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Itulah alasan untuk orang-orang yang memang mau membantu tanpa pamrih. Dan itu juga yang menjadi alasan yang kedua, bukan hal yang mudah untuk melakukan itu. Karena kan banyak sekali konflik yang terjadi. Tetapi saya sangat salut dan memang saya sangat bersyukur bertemu dengan seorang calon pendeta Ivan Julius Sebastian Napitupulu, karena banyak sekali yang saya pelajari dari dia. Dia melakukan yang mungkin bagi banyak orang itu menghabiskan waktu, tapi dia mau melakukan itu semua. Kita lihat di sini. Oke, saya menelusuri lebih dalam lagi tentang saudara saya terkasih, Ivan. Jadi inilah saya melihat ada 4 bagian penting dari Ivan. Saya melihat dari kawan-kawannya lagi dan banyak lagi di sini yang paling pertama sekali, yang luar biasanya dari seorang Ivan adalah dia mau tetap berteman dengan orang yang bahkan kalau sudah dianggap oleh orang-orang biasanya itu adalah orang-orang nakal. Saya bertanya dengan teman-teman yang dari STT Jakarta, teman-teman satu angkatan, mereka memberikan testimoni ketika ada temannya yang bahkan memakai narkoba, ketika orang-orang lain sudah menjauhi dia, ketika orang lain tidak mau berteman dengan dia karena ya memang sudah dicap nakal, tapi Ivan berbeda. Mereka menceritakan bahwa Ivan dia tidak seperti orang biasa. Dia langsung, ketika orang menjauhi, dia datang. Dia memberikan waktunya, dia memberikan tenaganya, dia memberikan sumbangsi pemikirannya, bagaimana supaya orang yang nakal ini kembali. Dan saya juga sudah dipertemukan dengan orang tersebut, dan dia merasa bersyukur, karena Ivan, dia bisa kembali ke jalan yang benar. Memang butuh waktu, tapi karena dia selalu mengingatkan dan mengingatkan. Bukan cuma itu saja, banyak lagi keadaan-keadaan yang memang membuat orang-orang lain itu berbeda dengan Ivan. Dia mau menghabiskan waktunya untuk membantu orang lain. Dan yang kedua, dia tetap menjaga relasi dengan kawan-kawan lamanya, meski sudah di drop out dari STT Jakarta. Ini adalah satu kelebihan dari Ivan juga, di mana dia tidak mau melupakan orang-orang lama. Itulah yang dibuat bahwa hingga sampai akhir hayatnya, dia tetap dikenang, dia tetap dikenal. Bahkan saya bertemu dengan salah satu angkatannya di kantor pusat, dia mengatakan bahwa saya datang ke HKBP ini karena Ivan. Ivan lah yang menyadarkan saya untuk kembali lagi. Di situ saya melihat ternyata luar biasa juga. Dan dia mengingatkan dan memberikan semangat kepada kawan-kawannya. Ini luar biasa sekali.
banyak orang, termasuk saya salah satunya, yang terbantu karena Ivan. Bukan karena uang, bukan karena harta, bukan karena apapun, tapi dia memberikan waktunya. Bagaimana orang-orang yang memang sudah malas kuliah, banyak yang akhirnya karena disemangati oleh Ivan, dia mau, bahkan hingga sampai lulus. Dan saya pribadi juga sempat merasakan bahwa, sudahlah, saya nanti-nanti saja mau lulusnya. Tapi pada akhirnya Ivan mengatakan, jangan, Le. Kita mau memberikan dampak yang positif bagi HKBP, jangan dilama-lamakan lagi. Ayolah. Nah, akhirnya kami semua sama-sama lulus. Banyak sekali kenangan yang itu. Dan yang terbaru, yang terakhir, sebelum dia meninggal, yang luar biasa adalah ketika dia berjuang untuk melawan penutupan gereja di Batu Sangkar. Bahwa sempat terjadi penutupan ibadah di Batu Sangkar di mana dia melayani. Tetapi dia dengan sabar, dia dengan sangat telaten sekali, dia tempuh semua cara, pada akhirnya jemaat di Batu Sangkar bisa kembali lagi beribadah, dan pada akhirnya dia dikenang. Inilah yang membuat dia berbeda. Meskipun dia tidak mengenal siapapun itu, dia tidak melihat dari hartanya, dia tidak melihat dari jabatannya, tapi dia tolong. Di sini dikatakan tidak memikirkan dirinya sendiri, selalu mengupayakan yang terbaik di setiap pelayanannya. Itulah yang dilakukan oleh Ivan. Dan memang kita harus ingat, Paulus berkata pada ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dan kita harus sadari, konflik itu akan selalu ada. Bahkan di dalam perkumpulan orang-orang percaya sekalipun, bila mana kita lupa bahwa hidup kita ada milik Tuhan. Bahwa di dalam keluarga sendiri, bisa saja terjadi konflik. Karena merasa bahwa mereka hidup untuk dirinya masing-masing. Mereka melupa siapa pemilik Tuhan, siapa pemilik hidupnya. Pemilik hidupnya adalah Tuhan. Dan disinilah dikatakan bahwa orang percaya yang sadar dirinya milik Tuhan akan selalu memelihara persatuan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, hidup kita adalah miliknya, dan kita persembahkan baginya melalui pelayanan kita kepada orang lain. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Ivan, dan saya rasa bukan saya saja yang merasakan itu, banyak pasti kawan-kawan sekalian, karena memang dia adalah orang yang tulus dalam melakukan sesuatu, dan ketika dia membantu orang, dia tulus. Bukan karena harta, tapi karena dia mau memberikan waktunya. Dan itu juga yang dikatakan oleh firman Tuhan kita pada hari ini, bahwa kita tidak boleh memikirkan diri kita sendiri. Kita harus memikirkan juga orang lain. Kita harus memikirkan keluarga kita. Kita harus memikirkan sahabat-sahabat kita. Dan disitulah akan terjadi yang dimana seperti tema kita, hidup menjadi berkat bagi sahabat. Sahabat di sini adalah, maksudnya adalah orang-orang percaya. Disitulah yang kita diingatkan, dan memang pasti sulit sekali untuk melupakan Ivan. Namun harus kita sadari bahwa dia telah meninggalkan contoh sebagai orang percaya yang hidup untuk Tuhan, dengan banyaknya orang yang mengasihi dia dan kehilangan akan dia. Yang kehilangan bukan cuma kami. Ternyata setelah saya telusuri lagi, banyak jemaat-jemaat yang di Batu Sangkar pun merasa kehilangan akan dia. Dan itulah juga yang ingin diingatkan firman Tuhan kepada kita, termasuk kita adalah orang-orang percaya yang benar-benar menyatakan hidup kita untuk Tuhan. Ya, mari kita lupakan sikap-sikap egois,
sikap-sikap yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Mari kita kedepankan hidup dalam Tuhan yang memang selalu menyatakan kebaikan kepada orang lain. Sekali lagi, ketika kita membantu orang lain karena ingin dibantu, itu sama saja bohong. Tapi ketika kita mau membantu tanpa melihat status jabatan dan tanpa merasa harus dibalas, disitulah kita benar-benar menyatakan hidup kita adalah milik Tuhan. Karena memang Tuhan telah terlebih dahulu menyelamatkan kita. Dan untuk Amang Inang dan keluarga Ivan, di sini saya tidak mengatakan bahwa kita harus melupakan Ivan, jangan. Bahkan kalau bisa kita harus selalu mengingat Ivan, karena contoh dan semuanya yang dia lakukan selama dia hidup, semuanya memberikan kebaikan yang nyata. Bukan hanya di dalam keluarga, bukan hanya di dalam pertemanan dia, tapi juga dalam semua lini kehidupan yang mengenal dia. Ketika dia di Batu Sangkar, semua orang mengenang dia. Ketika dia di Jakarta, semua orang mengenang dia. Ketika dia kembali ke Salatiga, semua orang mengenang dia. Dan itu juga yang ingin diharapkan bagi kita semua yang berkumpul di saat ini. Mari kita sama-sama berlomba menjaga persatuan kita, menjaga kesatuan kita sebagai orang-orang percaya dengan sama-sama saling membantu, sama-sama saling menjaga kesatuan hati kita. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita telah diselamatkan oleh Dia. Oleh karena itu, tetaplah kuat dan tetaplah senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang banyak. Amin. Ya, kita akan tutup firman ini dengan doa. Sebentar. Kita tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus atas sapaan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini, di mana kami diingatkan kembali sebagai orang-orang yang percaya untuk benar-benar mengingat lagi untuk siapa, bagi siapa hidup kami ini Tuhan. Di mana kami diingatkan kembali melalui firman-Mu bahwa hidup kami ini, hidup kami orang-orang percaya adalah untuk Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon agar Engkaulah yang menguatkan kami, Engkaulah yang selalu menyertai kami, agar kami senantiasa menyatakan kebaikan-kebaikan kami dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, baik itu dalam keluarga, dalam hubungan pertemanan, maupun juga dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, agar Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuatan. Engkaulah Tuhan yang selalu menyertai dan menguatkan orang tua dan juga keluarga Ivan semuanya Tuhan, terlebih lagi untuk ibunda dan juga ayah Ivan Tuhan, yang mana sangatlah berat sampai pada saat ini untuk menerima kenyataan bahwa Engkau telah memanggil sahabat kami terkasih, Ivan, bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau memiliki rencana yang indah bagi keluarga Ivan Napitupulu di sini Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan Engkau yang menunjukkan jalan kepada mereka. Engkaulah Tuhan yang berbaik hati, berbelas kasih untuk menguatkan dan juga Tuhan menyertai orang tua Ivan di sini Tuhan. Jangan biarkan mereka menyerah dalam keadaan ini, tetapi biarlah Engkau
dengan kasih-Mu Tuhan menyentuh hati orang tua Ivan dan keluarga Ivan semuanya, agar tetap senantiasa berjuang menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup ini kepada orang-orang banyak. Terlebih lagi Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka maupun Ibunda Ivan Tuhan yang masih tetap aktif dalam pekerjaannya bersama dengan anak-anak di panti Tuhan, sertai beliau agar tetap mampu memberikan semangat, memberikan kebahagiaan dan keceriaan bagi para anak-anak di panti Tuhan, sehingga melalui beliau, wujud nyata kasih-Mu dirasakan oleh orang-orang yang di panti. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk keluarga kecil dari Lai kami Tuhan, Lai Syagian dan juga Kak Yudit di sini Tuhan, yang mana Engkau telah memberikan berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menguatkan dan menyertai Kak Yudit dalam proses menjaga calon bayi Tuhan. Jauhkanlah daripada beliau mara bahaya maupun bencana-bencana Tuhan. Engkau lindungi dia selalu, agar pada akhirnya Tuhan, kami semua bisa merasakan kasih sukacita-Mu yang indah melalui kelahiran daripada anak yang telah diidam-idamkan oleh keluarga kecil dari Lai kami, Randep Siagian, dan juga Kak Yudit. Sertai mereka selalu Tuhan, dan juga kuatkan mereka untuk tetap menjadi keluarga yang setia kepadamu. Juga Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan daripada Opung Ivan, yang memang pada saat ini dalam keadaan yang masih kurang sehat. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah akan selalu menyertai beliau dan memberikan beliau kesehatan. Biarlah Tuhan, Engkau yang menjaga beliau, dan juga Tuhan memberikan kesempatan bagi beliau untuk tetap bersama-sama dengan keluarga Ivan Napitupulu. Dan kami juga mendengar Tuhan, bahwa ada Ivan, yaitu Fani, yang sedang dalam proses menyelesaikan skripsinya. Kami memohon Tuhan agar Engkaulah yang menyertai dia, memberikan dia kepintaran dan juga semangat Tuhan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya tepat pada waktunya, sehingga dia tidak memperlambat ataupun merasa malas-malasan ataupun merasa lelah karena banyak tantangan-tantangan dalam skripsi, tetapi karena Engkaulah yang menyertai dan menguatkan, dia tetap semangat untuk menyelesaikannya, dan pada akhirnya kami semua bisa bersuka cita untuk merasakan wisudanya Tuhan di waktu yang telah Engkau tentukan. Juga Tuhan berdoa angkatan ini, Angkatan Teologi 2012 UKSW, yang mana kami telah berpencar satu dengan yang lain Tuhan, untuk menyatakan kasih-Mu melalui pekerjaan maupun pelayanan kami, di mana kami ditempatkan. Kami memohon Tuhan agar Engkaulah yang menyertai kami dan menguatkan kami untuk tetap senantiasa melakukan pelayanan yang terbaik, sehingga kemuliaan-Mu selalu dinyatakan dalam pekerjaan kami. Juga untuk kebersamaan kami, biarlah Engkau yang selalu mengingatkan kami Tuhan, untuk tetap menjaga kebersamaan kami, karena bagaimanapun kami adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, begitu banyak keinginan kami, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan dengan segala kelemahan kami. Kami mohon agar Engkaulah yang mengampuni dosa-dosa kami, dan layakkanlah kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu dalam kehidupan ini bagi orang-orang banyak. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, mengucap syukur, dan memohon. Amin.
Oke, saya kembalikan kepada Rahel sebagai liturgis. Terima kasih untuk Sang Pendeta kami, Lawrence Taufana Dabdab. Terima kasih untuk sharing firman-Nya pada malam hari ini. Dan sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian mewakili Angkatan Teologi 2012. Pujian dari Angel Latu Heru. Janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Tuhan tak pernah tinggalkan, Dia selalu perhatikan. Online nang masih pada ini. Belum. Takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada
Ya, menginang kita akan masuk dalam pengudusan dan berkat. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti kita akan dibimbingnya di jalan yang terjal, berliku, menuju maksud dan rencananya yang indah. Sebab itu, berjalanlah bersama Tuhan dengan iman yang teguh. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom. Terima kasih untuk kita semua. Halo. Ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Ya, meskipun ada beberapa kesalahan teknis, tapi bersyukur bahwa bisa selesai sampai pada akhirnya. Oke, untuk Ibu Rahel boleh dipimpin lagi kita untuk acara selanjutnya. Untuk acara selanjutnya, ya terima kasih Lawrence, Inang, Amang, seluruh keluarga dan juga teman-teman Teologi 2012. Terima kasih untuk malam hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk mengenang saudara terkasih kita, Ivan Napitupulu. Jadi setelah ibadah selesai, diharapkan untuk seluruh teman-teman Teologi 2012 ataupun seluruh keluarga untuk tidak keluar dari Zoom ini karena kita akan lanjut dalam acara ramah tamah. Ya, mungkin dalam acara ini saya serahkan kepada Billy Tobing. Kami persilahkan untuk calon pendeta Billy Tobing. Halo. Bill. Mungkin sedang keluar, Bu Rahel. Ya, Billy. Suaranya Bill masih di mute, unmute. Halo. Halo. Mas sudah terdengar ya? Ya, sudah. Oke, bisa lagi. Oke. Iya. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf masih baru bisa mengikuti karena ada sesuatu hal yang dikerjakan tadi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini kita memasuki ramah tamah ya, Amang Inang beserta saudara-saudara terkasih. Jadi pada hari ini memang kita mengingat kembali salah satu peristiwa yang menyedihkan bagi kita, kehilangan seorang teman atau seorang sahabat kita terkasih, yaitu calon pendeta Ivan Napitupulu. 30 Oktober ya, 30 apa 29, seingat saya. Jadi memang pada setahun yang lalu ya memang kita tidak ada yang menyangka sama sekali. Cuma memang di antara sampai saat ini memang kalau dari saya pribadi kehadiran Amang Ivan sangat berpengaruh dalam kehidupan saya pribadi. Walaupun memang tidak terlalu lama persahabatan kami dari 2012 kami sama-sama kuliah, tetapi kami lebih dekat
itu di tahun kedua, dari pertama ospek atau mos gitu, orientasi, tidak langsung dekat. Nah, di tahun kedua lah perkiraan kami baru dekat. Tetapi puji Tuhan memang dampaknya sampai setelah lulus, sampai juga Ivan mengikuti proses tes penerimaan calon pelayan dan lulus, puji Tuhan. Dia juga tetap menyemangati saya walaupun saya juga statusnya menjadi tertinggal, tetapi dia selalu menyemangati dan selalu mengajak saya untuk ayo kita sama-sama melayani di AKBP. Ini memang sifat untuk mengajak teman, sifat untuk memberi nasihat yang baik, sangat-sangat berkesan bagi saya pribadi. Jadi memang bisa, terkadang saya melihat bisa sebagai teman, bisa sebagai abang, juga memang nasihatnya sangat-sangat membekas dalam kehidupan saya. Dan memang ini juga menjadi pemicu motivasi bagi saya dalam kehidupan selanjutnya. Memang mungkin juga bisa dikaitkan dengan hal demikian, mengenai hidup atau tentang umur. Memang alangkah baiknya, ini mungkin saya pernah berpikir dikaitkan dengan Yesus ya. Yesus itu dia umurnya yang beberapa yang mungkin kita tahu sekitar 30 tahun, 33 lah. Mungkin kita bisa dapat penelitian ilmiah dengan umur sekilas dia disalibkan dan mati dan bangkit. Dan itu bisa menjadi dikaitkan juga kepada saudara kita Ivan, walaupun memang dalam usia 27, tetapi memang waktu usia yang diberikan Tuhan kepada kita atau kehidupan kita itu memang bukan masalah kuantitas atau angka, tetapi bagaimana kita memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan untuk menjadi hidup yang berkualitas bagi teman-teman sekitar dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kalaupun teringat juga dulu dari hal-hal kecil, misalnya kalau Ivan lapar, selalu ketok pintu kamar saya, pintu kos saya, ayo kita tengah malam ke nasi kucing. Lalu juga ketika saya ada down, depresi, dia selalu menyemangati, dia mencurahkan pikirannya, dia mencurahkan tenaganya, dan kadang pun dia tidak pelit, dia juga tidak sangat-sangat royal, apapun dia bisa keluarkan untuk membantu temannya berhasil. Lalu ya, untuk Amang Inang dan keluarga besar, sama-sama kita untuk bertahan, sama-sama kita untuk mencoba tersenyum, sama-sama kita mengambil hikmah yang baik, sama-sama kita mengambil teladan yang baik dari Ivan yang telah berjasa dalam kehidupan kita semua sampai kesudahannya. Demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Gimana Pak Lemang? Itu? Ya mungkin dari keluarga, dari Amang Inang ataupun yang lainnya ingin berbicara, kami persilakan. Halo, suaranya kedengeran nggak? Kedengaran Inang? Kedengeran yang udah. Kedengeran ya, oke deh. Puji Tuhan, kalau pada saat ini kita bisa berkumpul walaupun melalui online atau Zoom meeting untuk ibadah singkat, kebaktian singkat, di mana pada tahun yang lalu anak kami yang sangat kami kasihi telah kembali ke hadapan Tuhan, dan kita bersyukur kalau kita semua masih diberi kesehatan sehingga Tuhan boleh izinkan acara ini bisa berjalan dengan baik. Kami berterima kasih sekali buat anak-anakku semua angkatan 2012 yang telah menyiapkan waktunya menyusun acara
kebaktian ini dengan baik. Terus terang memang dari tadi saya nggak bisa menahan air mata saya sampai dengan saat ini. Bukannya saya mau protes atau tidak, atau menolak takdir Tuhan, tidak. Tapi secara kedagingan memang saya orang yang lemah. Saya masih suka menangis. Sebagai seorang ibu memang saya masih sangat merindukan dia. Tapi kadang saya kembali lagi. Ampuni saya Tuhan. Bukan saya melawan takdir-Mu. Tapi ini hanya perasaan sebagai seorang ibu yang masih sangat merindukan anaknya. Hanya itu. Dan saya selalu berjanji dengan diri saya untuk tidak menangis lagi. Apabila saya mengingat Ivan, tapi tetap masih saja. Bahkan tadi di makamnya saya hadir, saya datang. Saya tidak menangis. Saya tidak meneteskan air mata. Bahkan saya katakan, nggak ada gunanya saya nangis. Saya katakan kepada penggali kubur, saya nggak ada gunanya ya Pak, saya nangis. Saya teriak-teriak di makam ini. Anak saya juga nggak akan bangkit lagi. Menggali kubur itu ibu harus ikhlas. Ibu harus rela ya Bu. Jangan ingat-ingat lagi, anak ibu sudah tenang. Iya Pak, saya diingatkan oleh penggali kubur itu yang mengurusi makam Ivan. Memang saya tidak meneteskan air mata di sana. Saya hanya mengucap, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya ingin membawa jenazah Ivan untuk kembali di Jakarta, dimakamkan di Jakarta. Mengingat lokasi kuburannya yang sangat sulit untuk dijalani. Hanya itu saja permohonan saya kepada Tuhan, dan semoga saya semakin dikuatkan. Sekali lagi, saya berterima kasih buat semua teman-temannya Ivan angkatan 2012. Semoga kalian tetap solid, tetap saling berkomunikasi walaupun kalian berjauhan. Dan apabila nanti suatu saat ketemu saya mungkin nggak kenal kalian satu persatu. Jangan katakan saya orang yang sombong. Tegur saja saya, katakan bahwa saya tuh kawannya Ivan. Saya berharap itu karena saya terus terang, saya nggak hafal kalian satu persatu. Hanya itu harapan saya. Semoga kalian semua sukses menjadi pelayan Tuhan, menyebarkan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat. Kalian diberi kesehatan, umur panjang, bisa jadi pemimpin dalam melayani Tuhan. Itu saja. Semoga kedepannya saya semakin lebih kuat lagi. Saya percaya Tuhan punya rencana baik buat saya. Saya percaya Tuhan boleh ambil Ivan, tapi Tuhan akan berikan Ivan lagi melalui cucu saya, melalui keturunan dari anak-anak saya. Hanya itu harapan saya. Semoga Tuhan mendengarkan permohonan saya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Inang. Sungguh menyentuh sekali bagi kami juga. Jadi bisa dibilang seperti anak-anak Inang, seumur anak-anak Inang juga ya. Jadi kami juga di sini belajar, menyadari bahwa sebagaimana kasih seorang ibu terhadap anaknya yang
meninggal seperti itu, yang begitu berkesan dalam hidupnya dan bisa meninggal karena sedemikian dalamnya kenangan-kenangan, juga kesedihan-kesedihan yang bisa dirasakan seperti itu. Dan juga bagi kami mereka bisa belajar bahwa orang tua itu adalah titipan daripada Tuhan yang berharga bagi kami. Jadi kami harus juga berusaha hidup kami untuk bisa juga memberi diri kami untuk memberikan yang terbaik lah bagi orang tua, juga terutama dalam membenahi diri kami semakin baik, hari demi hari menjadi lebih baik. Terutama kami sebagai pelayan Tuhan tentunya harus juga menjadi pribadi yang bisa menjadi contoh. Itu memang bukan hal yang mudah, seperti Ivan juga bukan hal yang mudah menjadi seorang pribadi seperti Ivan, tapi bagaimanapun juga kita harus berupaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan harus bisa membanggakan dan tetap ingat terus bahwa ada orang tua yang selalu mengasihi kita, selalu percaya pada kita dan selalu mensupport dan mempunyai harapan yang besar bagi kita. Terima kasih banyak Inang, ini sungguh menginspirasi kami semua. Semoga juga kami bisa menjadi anak-anak yang baik, juga seperti Ivan yang mampu memberikan perasaan yang dalam untuk orang tua kami. Terima kasih. Untuk mungkin ada keluarga yang lain juga yang mau berbicara, memberikan sharing atau harapannya, ya sembari mengingat, merayakan Ivan juga untuk kami juga penguatan juga bagi kami anak-anak muda di sini. Begitu. Terima kasih Nang. Terima kasih pada teman-teman Ivan angkatan ke-12. Saya terharu karena dia banyak berkomunikasi dengan teman-temannya. Mudah-mudahan kalian diberikan kekuatan untuk melakukan tugas-tugas kalian sebagai pelayan. Seperti Ivan yang sudah melakukan pelayanan kepada jemaat-jemaatnya dan mudah dipahami oleh jemaat untuk lebih menguatkan iman jemaat. Percaya bahwa Tuhan itu adalah keselamatan. Semoga kalian diberikan kekuatan, diberikan berkat yang melimpah dari Tuhan dalam melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepada kalian, yang telah dibebankan kepada kalian. Itu saja dari saya. Mungkin nanti suatu waktu kami mendengar berita-berita yang lebih bagus pada angkatan-angkatan 12 yang mengharumkan nama Tuhan. Terima kasih Amang. Ya, terima kasih banyak Amang dan Inang. Ada juga salah satu dari kami yang ingin memberikan juga sepatah dua patah kata, mungkin tidak asing lagi buat kita. Pendeta Letare Ananda Situmorang, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam Amang, Inang. Selamat malam, Nanda. Dan semua keluarganya Ivan di sini. Sebenarnya gak bisa aku ngomong sebenarnya. Karena sama-sama merasa kehilangan juga gitu loh sampai sekarang. Ivan masih sangat terkenang untuk kami, Nang. Amang. Di 3 hari, 4 hari lalu kami ikut rapat pendeta HKBP yang saya ingat harusnya kami bisa sama-sama tahun ini. Kayak bisa foto sama-sama satu angkatan, sama Lauren sama Billy. Tapi itu jalan Tuhan, kami nggak bisa ketemu. Itu yang buat saya beberapa hari ini juga
berusaha untuk nggak mengingat ini, cuman akhirnya jadi teringat lagi. Mohon maaf agak sedikit emosional. Saya pribadi rindu sosok beliau, sosok yang selalu ramah. Dia juga selalu buat suasana cair gitu. Saya pikir semua orang rindu dia. Lalu kemarin di tanggal 29, saya sudah coba lupa-lupakan itu satu hari itu kan Amang Inang, tapi nggak bisa gitu loh. Saya pikir Amang dan Inang juga dan semua keluarga sangat kuat sampai saat ini, dan kita bersyukur boleh buat ibadah ini. Sebenarnya bukan untuk bersedih-sedih lagi, tapi kita lebih meyakinkan diri bahwa Tuhan sudah rancang ini sedemikian rupa sehingga Amang dan Inang dan semua keluarga kuat menjalani ini. Jadi tetap jadi orang tua untuk kami. Kita akan tetap mengenang Ivan. Kita akan tetap bersama-sama Inang, Amang. Kita adalah keluarga di angkatan 2012 dan terima kasih sudah mengizinkan kami untuk boleh bergabung dalam ibadah ini. Inang dan Amang tetap sehat, kakak dan abang juga, dan adik yang mempersiapkan skripsinya. Boleh semuanya rencana-rencana keluarga boleh diberkati Tuhan. Dan untuk semua teman-temanku di angkatan 2012, semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Itu saja Pak Ketua dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Pendeta, calon pendeta. Semoga sukses ke depannya menjadi pendeta yang juga terus menjadi contoh tauladan bagi kita semua. Semoga kita sukses. Berikut ada satu orang lagi. Ini juga ini yang kemarin agak blunder memberikan sepatah dua patah kata. Dipersilahkan Andriko Sanu, waktu dan tempatnya kali ini mohon kerahkan seluruh kemampuan yang ada. Terima kasih. Ya, selamat malam bagi rekan-rekan sekalian. Selamat malam. Amang Inang, salam hormat saya dari saya pribadi mewakili angkatan. Dari tadi tuh ada yang nunjuk-nunjuk saya, Cok, ayo Cok, ngomong. Oke lah, karena saya memang dekat sama Abang Ivan yang sudah saya anggap sebagai saudara sendiri, dan saya banyak belajar dari beliau. Banyak hal-hal yang sudah saya mungkin lakukan ya. Sebagai contohnya mungkin beliau pandai memahami apa yang sudah kami belajar di Fakultas Teologi. Contohnya ya seperti menafsirkan Alkitab, dan ya mungkin saya juga belum sempat mendengarkan khotbahnya beliau saat itu. Tapi saya pengen sekali mendengarkan pada rekamannya atau enggak ya. Nanti saya tanya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, saya cuman entah ini Amang Inang percaya atau enggak percaya, saya 3 kali saya mimpi Bang Ivan. Entah kenapa itu selalu terngiang. Selalu dia bawa motor hitamnya. Ketika di mimpi itu saya juga teringat kembali, saya ketika bangun saya kembali lagi mengingat saya, tugas saya dan kewajiban saya lagi. Selalu dia mengingatkan. Sebelum-sebelumnya juga, sebelum beliau juga tiada juga, dia selalu mengingatkan saya, kapan kau lulus kok, kapan kau, itu selalu terngiang. Tapi saya tidak selalu mengerjakan itu. Dan teman-teman pun angkatan selalu mengingatkan. Ingat kok,
kata-kata Ivan saat itu sama lu. Banyak hal yang terjadi ketika semasa beliau itu hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga pernah curhat sama beliau itu sampai nangis. Karena dia memang mematahkan keputusasaan saya terhadap perkuliahan pada saat itu. Dan saya sempat menyerah, ingin gak mau kuliah lagi. Tapi tetap Bang Ivan itu menguatkan, ingat mamahmu, Cok. Ingat mamahmu. Saya berapa kali udah dibuat nangis sama beliau itu. Berapa kali. Namun ya itulah dampaknya mungkin ke saya juga saat-saat ini, mungkin dalam secara spiritual, secara mental, maupun secara kehidupan ini saya ada perubahan. Itu puji Tuhan, dan saya bersyukur Amang Inang telah menghadirkan seorang Ivan Apitupulu di dalam kehidupan kami angkatan 2012, termasuk pribadi saya. Dan selalu saya bersama-sama dengan dia. Pernah saya menginap bareng sama dia karena butuh teman juga, butuh teman cerita, sampai masuk-masuk angin, tapi tetap saya temani karena ya mungkin itu Bang Ivan yang selalu buat saya nyaman, kadang cerita. Itulah yang membuat saya sekarang berubah. Yang tadi saya bilang secara mental, spiritual itu saya berubah sampai pada saat ini. Ya mungkin teman-teman juga sudah mengatakan, saya hanya bagian kesimpulan saja, tapi ya saya ingin melihat Amang dan Inang setelah kepergiannya beliau bisa tersenyum kembali dan mengawali kehidupan sehari-hari normal kembali. Itu aja sih dari saya. Semoga keluarga besar Napitupulu ini selalu disertai langkah kehidupan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kembali lagi ke Pak Ketua Kristo. Terima kasih Bapak Andre Kosano. Ya, mengingat kenangan, saya teringat satu kenangan yang unik sih dengan Ivan. Sebenarnya banyak, ada salah satu. Jadi begini, kita sering berdiskusi, kita cerita dengan Ivan, baik yang serius maupun tidak serius. Jadi kadang-kadang yang serius ini pun bisa ditanggapi dengan cara yang tidak serius. Jadi kami selalu senang dengan dia. Suatu momen saya pernah agak aneh sama dia, karena dia bilang, seorang pendeta itu seharusnya ke tempat pelacuran. Saya kaget saya awam, jadi kan jauh lebih muda. Kenapa nih dia bilang begitu? Saya agak sedikit tidak sependapat dengan Lenapit pada waktu itu. Suatu hari siang-siang atau sore begitu dia datang. Dengan waktu itu motor barunya CBR kan, besar gitu. Datang dia ke kos saya. Main ke kos saya. Diketok, Tok, ayo ikut. Mana biasa? Padahal saya nggak tahu kemana. Dia bilang biasa aja, biasa. Ya udah, ayolah. Malas juga, bosen juga, ayo ikut sama dia. Biasanya jalan-jalan kita bareng-bareng sama Laura juga, kadang-kadang kita touring. Padahal kita nggak tahu mau kemana, tapi pasti pergi bareng aja. Entah ngapain itu urusan belakang. Pokoknya ikut jalan-jalan aja. Jadi kita jalan sama Ivan, salah ada sama Chan, sama siapa. Pokoknya adalah jalan. Akhirnya ini kayaknya saya tahu nih saya mau dibawa kemana. Saya dibawa ke Sembir sama Ivan. Waduh, saya udah agak sedikit gimana ya namanya, kita kan sebagai orang Kristen yang senormalnya begitu, nggak biasa dengan hal-hal seperti itu, agak sedikit risih gitu. Ini apa yang lain sama apa saya mau dijerumuskan apa bagaimana. Akhirnya saya dibawa ke situ. Ya dibawa ke suatu tempat lah. Di Sembir itu tempat ada angkringan gitu. Ya duduk makan sama dia. Terus dia ngobrol-ngobrol. Terus saya diajak perhatikan kan, lihat mereka keadaan kehidupannya bagaimana, apa segala macam. Situ saya sadar, oh iya benar juga, bahwa seorang pendeta seharusnya juga harus dekat dengan dosa, tapi tidak melakukan dosa itu. Seperti halnya Yesus Kristus itu datang ke dunia menjadi manusia dekat dengan dosa, tapi tidak melakukan dosa. Dia bilang, lihat, mereka ada aja yang enggak itu, mereka menjajakan diri tapi enggak.
cuci kaki katanya kan. Bener juga. Terus coba lihat kehidupan mereka, ada yang nggak bisa baca katanya. Nah, kalau gereja pun, pendeta-pendeta pun menutup mata akan hal ini, tidak dekat terhadap mereka, siapa lagi? Nah, itulah Ivan gitu. Dengan caranya yang mungkin kadang-kadang kita pikir ini bercanda ini, tapi dia bisa menyalurkan idenya, aspirasi dia yang kadang-kadang kita agak ngeri juga untuk nanggepinnya, tapi dia bisa menyalurkan idenya dia yang positif itu dengan baik kepada kita semua. Ya kira-kira itu sih cerita sedikit dari saya mengenang akan Ivan Apitupulu yang di angkatan kita itu, ya dia sebagai orang yang termasuk sangat berpengaruh lah. Jadi bilang, dia walaupun katanya kan, bendahara ini, cuma bendahara. Enggak, dia bendahara tapi bisa merangkap semuanya. Dia bisa merangkap kalau saya lagi malas, dia langsung ambil alih. Kalau siapa yang malas, dia langsung ambil alih. Jadi bisa dibilang gimana ya? Ya kalau bicara kehilangan kita nggak boleh sedih lagi ya. Bicara kehilangannya saat kehilangan, karena bicara karakter sih ya dia unik sih kalau kata saya. Dia bisa menakutkan satu waktu, tapi dia bisa lucu dan mengayomi di waktu yang berikutnya yang tepat begitu. Jadi sungguh bersyukur bisa mengenal, bisa belajar bersama-sama dengan Ivan Julius Bastian Apitupulu. Ya, dari saya berikutnya mungkin ada yang masih ingin memberikan sepatah dua patah kata, mungkin kakak-kakak, atau om, tante, siapa? Ada? Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin kita bisa mengakhiri pertemuan kita dengan berfoto bersama. Ya, jadi kita bisa membuka kamera kita semuanya, kita bisa foto bersama, mengabadikan momen kita bersama ini. Ya, mungkin Bapak Vio bisa memandu kita ya, untuk berfoto bersama. Yang kameranya belum nyala, Billy Fernando Tobing. Kameranya belum nyala tuh. Siapa lagi yang belum nyala kameranya? Mohon dinyalain. Hendrik Rako, kameranya belum nyala. Oke, yang belum dinyalain. Kita 2 kali ya, karena ada 2. Oke, siap. Semuanya berikan senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Sekali lagi, sabar. Bentar, ditahan. Senyumnya ditahan dulu. Kalau kering nggak apa-apa. Oke, sekali lagi ya, terakhir. Oke, 1, 2, 3. Bentar, hilang tombolnya, maaf. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk keluarga semua. Semoga terus menjadi berkat, terus dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kita semua. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Terima kasih.